Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang anak-anakku sekalian, seluruh siswa SMA Sin Luis, terutama untuk anak-anak kelas 10, di mana kalian baru masuk, baru bergabung di SMA Sin Luis, namun karena adanya pandemi Corona 19, kalian harus belajar di rumah. Namun hal itu tidak menyurutkan kita untuk tidak belajar. Kali ini saya, Pak Didik Prasetyo, pengampu mata pelajaran PPKN di SMA Sin Luis Semarang, akan memberikan materi berkaitan dengan mapel PPKN. Untuk kelas 10, kalian akan mempelajari di bab pertama ini tentang praktek penyelenggaraan negara, sehingga kalian tahu apa itu negara, bagaimana sistem pembagiannya. Langsung saja, untuk kelas 10, kalian di bab pertama di semester 1 ini, kalian akan mempelajari tentang praktek penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, tujuan daripada kalian mempelajari materi pada bab 1 ini adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan sistem pembagian negara itu apa, bagaimana pembagiannya, metode-metode pembagiannya bagaimana. Kemudian kalau diterapkan di negara Indonesia, negara kita itu sistem pembagian kekuasaannya bagaimana. Baik, untuk itu silahkan kalian perhatikan, kalian lihat, kalian pelajari dengan seksama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat beraktivitas, salam sehat anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara daring atau online, yaitu pelajaran PPKN di kelas 10 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Pada kelas 10 bab 1 kita nanti akan mempelajari tentang pembagian kekuasaan negara. Nah, peta konsep kita ini untuk memudahkan kita belajar, pada bab 1 ini nanti kita akan mempelajari KD nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara pemerintahan, di mana terdapat 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua ada fungsi kedudukan serta tugas Kementerian Negara Indonesia dan lembaga non-kementerian. Dan yang ketiga nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita masuk ke yang pertama, kekuasaan negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendakinya. Jadi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendakinya ini dinamakan kekuasaan. Yang kedua adalah pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah yang dihuni sekelompok penduduk dan terdapat sistem pemerintahan di dalamnya.
Penduduk sendiri artinya adalah orang yang mendiami suatu wilayah. Itu namanya penduduk. Kita masuk di macam-macam kekuasaan negara. Banyak teori untuk mempelajari tentang macam-macam kekuasaan negara. Namun di sini kita hanya mengambil dua teori kekuasaan negara. Yang pertama itu teorinya John Locke dan yang kedua teorinya Montesquieu. Kita mulai yang pertama, teorinya John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah legislatif, punya tugas membuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga ada federatif, yaitu menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara terbagi menjadi tiga lembaga kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, bertugas membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif mengawasi jalannya undang-undang. Ketika kekuasaan yang dicetuskan Montesquieu ini diberi nama dengan teori trias politica. Itu tadi tentang macam-macam kekuasaan negara. Sekarang kita lihat sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia menganut teori trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, di mana kekuasaan negara terbagi menjadi tiga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat kelengkapan negara. Jadi lembaga-lembaga ini yang menjalankan tugas dan fungsinya adalah alat kelengkapan negara. Apa itu alat kelengkapan negara? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Selain pembagian kekuasaan yang menganut teori trias politica, di Indonesia juga menganut pembagian horizontal dan vertikal. Horizontal adalah pembagian kekuasaan negara dengan garis datar atau lurus. Jadi antar satu lembaga dengan lembaga lain itu saling kerja sama dan koordinasi. Sedangkan yang vertikal itu ada atasan dan ada bawahan. Contoh, presiden memberikan instruksi kepada gubernur, gubernur memberikan instruksi kepada bupati atau wali kota dan seterusnya. Ini atasan dan bawahan. Hubungan kekuasaan horizontal dan vertikal. Hubungan kekuasaan bersifat horizontal adalah hubungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, dalam membuat undang-undang, pemerintah dari lembaga kekuasaan negara ini akan saling berkoordinasi dan bekerja sama. Legislatif bertugas membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang dari hasil yang dibuat legislatif. Yudikatif mengawasi jalannya undang-undang ini. Jadi legislatif membuat, eksekutif melaksanakan, yudikatif mengawasi. Sedangkan yang bersifat vertikal adalah hubungan yang bersifat atasan dan bawahan. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh, presiden memberikan kebijakan negara untuk disampaikan ke rakyat melalui himbauan kepada gubernur, gubernur kepada bupati, wali kota bupati ke Pak Camat ke kelurahan atau Pak Lurah sampai ke tingkat RW dan juga tingkat RT. Ini bersifat vertikal.
Pembagian kekuasaan negara di Indonesia secara horizontal yang tadi awalnya 3 berdasarkan teori trias politika, berdasarkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara yang tadinya 3 itu berubah menjadi 6. Tadinya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah adanya amandemen berubah jadi konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter ada. Ini secara horizontal. Sekarang kita lihat struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen atau perubahan. Dulu di Indonesia, MPR adalah lembaga tertinggi negara Indonesia. Ya. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 berada di bawahnya. Terus di bawahnya ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Itu sebelum amandemen atau perubahan. Kita lihat yang perubahan sampai hari ini berlaku. Nah, berubah itu ini. Lembaga tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Ini adalah hukum konstitusi, hukum tertulis negara Indonesia. Jadi segala sesuatu kebijakan, pemerintahan, dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian terbagi lagi di bawahnya ada lembaga legislatif, di mana di situ alat kelengkapan negaranya ada MPR. Nah, MPR itu gabungan dari anggota DPD dan DPR. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPD Dewan Perwakilan Daerah, DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada lembaga eksekutif, ada presiden, wapres, dan menteri atau pembantu presiden. Kemudian ada lembaga yudikatif atau kekuasaan negara, bidang kehakiman yang mengawasi jalannya undang-undang. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian ada juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, setelah kalian mempelajari dengan melihat dan mendengarkan materi yang sudah dipaparkan, silahkan kalian bisa menambah ilmu lagi, belajar lagi dari buku paket yang sudah kalian dapatkan, atau kalian bisa searching di Google untuk materi-materi tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Oke, cukup di sini untuk materi pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sukses selalu.